Ketika Yohanes dianiaya ketika membaptis di Sungai Yordan, banyak orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes. Lalu Yohanes menegur mereka. Menegur mereka dan berkata bahwa mereka adalah keturunan ular berbisa. Jika tidak menghasilkan buah, maka akan dipotong. Karena meskipun mereka berkata bahwa mereka adalah keturunan Abraham, adalah Allah yang telah membuat perjanjian dengan Abraham sebagai keturunannya. Tetapi jika tidak menghasilkan buah yang baik, mereka akan dipotong. Karena Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Mari kita baca apa yang dikatakan Yohanes tentang hal ini. Saat Yohanes memberitakan Injil di padang gurun Yudea, orang-orang dari Yerusalem, otoritas Yahudi, dan seluruh wilayah Sungai Yordan datang kepada Yohanes. Yohanes secara terbuka. Mereka dengan terbuka mengakui dosa-dosa mereka. Dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang ke tempat pembaptisannya. Mereka ingin Yohanes membaptis mereka. Lalu Yohanes berkata kepada mereka, "Hai keturunan ular berbisa, siapa yang mengajarimu lari dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berkata dalam hati bahwa Abraham adalah nenek moyang kita. Aku berkata kepadamu, Allah dapat membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu ini. Sekarang kapak sudah diletakkan di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Di sini Yohanes menyebut orang Farisi sebagai keturunan ular berbisa. Dan berkata kepada mereka, jika tidak bertobat, akan mengalami murka. Apa itu murka? Itu adalah murka api belerang yang membara. Meskipun orang Farisi adalah keturunan Abraham, namun Yohanes berkata, Allah dapat membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu ini. Batu-batu ini merujuk pada orang seperti apa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang beriman yang bisa menjadi keturunan Abraham. Orang yang tidak percaya, bahkan jika keturunan darah Abraham sekalipun, tidak dianggap sebagai keturunan yang memperoleh hidup kekal. Orang yang tidak beriman, bukan keturunan Abraham. Saudara-saudari, ingatlah saat Allah mula-mula. Abraham menang. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah mengubah namanya. Awalnya namanya adalah Abram. Kemudian diubah menjadi Abraham. Arti Abraham adalah Bapa dari segala bangsa. Maksudnya apa? Orang dari segala bangsa dan suku. Siapapun yang memiliki iman seperti Abraham, maka Abraham adalah Bapa iman mereka, yaitu ayah mereka. Jadi di sini dikatakan, Allah dapat membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu ini. Itu hanya bisa terjadi pada mereka yang percaya pada keselamatan Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Allah menjadikan mereka sebagai keturunan. Menjadi keturunan Abraham. Agar mereka diselamatkan seperti Abraham. Jadi di sini dikatakan, kata Abraham. Kita memahami namanya sebagai Bapa iman. Meski Abraham memiliki banyak keturunan, namun banyak orang disebut sebagai keturunan ular berbisa. Itu membuktikan tidak semua keturunan Abraham mendapat hidup kekal. Hanya sedikit yang seperti Abraham, yang beriman kepada Allah yang mendapat hidup kekal. Jadi kita berkata di sini bahwa kamu harus bertobat. Bertobat itu berarti percaya kepada Allah untuk bisa bertobat. Di sini dikatakan, sekarang kapak sudah diletakkan di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang, dibuang ke sungai. Pohon itu melambangkan orang. Kapak sudah diletakkan di akar pohon. Artinya Allah sudah siap menebang pohon itu. Perlu menebang pohon yang tidak mau bertobat. Pohon itu adalah manusia. Jika tidak berbuah baik, akan ditebang. Berbuah baik akan dibiarkan. Lalu pohon seperti apa yang berbuah baik? Pohon seperti apa yang tidak berbuah baik? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pohon itu akan berbuah baik. Orang yang tidak percaya, karena roh di dalamnya, karena ketidakpercayaan, maka Tuhan Kristus tidak menebusnya. Karena ia tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tidak mau menebusnya, tidak mau menyelamatkannya. Membiarkannya tetap hidup sampai akhir. Membiarkannya tetap berada di bawah kuasa setan. Makanya ia tidak berbuah baik. Hanya berbuah dosa lalu ditebang. Namun jika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan menebusnya. Membawa dia keluar dari kuasa setan. Menyerahkannya kepada Allah. Juga kepada Tuhan Kristus. Rohnya diselamatkan dan ditebus. Dia akan berbuah baik. Amin.